Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera buat semuanya. Semoga kebaikan terlimpah buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Hari ini saya akan coba bedah saham permintaan teman-teman ya. Kita mulai saja lah ya, tidak usah panjang lebar. Yang pertama saham Dian. Diandra Media Internasional, ini kayak perusahaan event organizer kayaknya. Pendapatan terbesarnya dia dari pelaksanaan acara kayak event organizer gitu. Dari tahun 2022 pendapatannya mulai tumbuh. Jadi dia lompat dari saham 50-an pernah nembus 100 lebih. Sekarang turun di 86. Kalau berdasarkan book value-nya di 128-an ya. DR-nya lumayan gede. Cuma kalau saya secara pribadi ini saham pernah amburadul labanya, terus ya kalau di saham ini sih menurut saya jangan terlalu besar-besar ya. Tapi kalau mengacu labanya sih boleh-boleh juga dicermati. Jangan dana gede-gede ya teman-teman ya. Kita cek di itunya dulu lah, statistiknya Dian. Kalau mengacu pada ini sih dia sudah mulai ada, kayaknya mulai mantul ya. MFI-nya mulai mantul, kayaknya mulai akan balik arah. Dia di harga 100-an rata-rata paling tinggi ini waktu pas bulan 5, pergerakan volume paling tinggi dari harga 100-an sampai 150-an. Wah, lumayan juga. Mulai ada pantulan, mulai kayaknya mau balik arah ya, boleh dicermati kalau secara teknikal. Kalau secara fundamental ya saran saya nggak usah dana besar-besar untuk saham-saham kayak gini ya. Seperti yang saya pernah bilang, saham itu sebaiknya yang 100 ke atas saja ya lah yang diamati. Oke, itu yang pertama Dian. Yang kedua saham SIMP, ini sawit. Dia kemarin labanya lumayan, muncul laba 20 pada Q3-nya. Tapi kalau dibandingkan laba dibandingkan tahun 2022 ya labanya turun. Kalau berdasarkan pembandingannya pakai kuartal sebelumnya di tahun sebelumnya. Kalau mengacu pada book value-nya di 1076 ya boleh, asetnya 35 triliun. DR-nya ya standar bagus di bawah 100. Masyarakat cuma 17% good. Kita lihat pergerakan harganya seperti apa. Wow. Kita nanti cek tekniknya seperti apa. Kalau lihat ini sih dia sudah mulai di dasar juga, cuma mudah-mudahan enggak nembus lantai terbawahnya dia ya. Kalau mengacu bahwa dia sudah mulai menorehkan laba dari tahun 2020, seharusnya dia tidak kembali ke harga waktu pas 100 berapaan itu tadi. SMP boleh dicermati, tapi kita cek dulu seperti apa tekniknya. Turunnya udah cukup nggak? SIMP. Loh, ini harusnya sudah mau bullish loh. SMP harusnya sudah mau bullish ini bro.
cuma tinggal tunggu ada yang nyentil aja nih. Secara teknikal boleh, fundamental juga boleh ya, SMP boleh teman-teman cermati. Kalau bisa sih ya harga sekarang boleh lah, asal dia nggak jeblos sampai di harga berapa jeblosnya. Dia jeblosnya sampai jeblos di bawah 300 mah nanti bisa bablas. harusnya nggak jeblos sampai 300. Oke. SMP sebenarnya boleh, kayaknya sudah mau balik arah juga. Ini kok chartnya bagus-bagus. Coba selanjutnya ya, SMP pilih ya bro. Kita cek yang selanjutnya, permintaan selanjutnya GPRA. Ini sebenarnya saham ini lama dulu saya sudah pernah rekom saham ini waktu pas di harga 80-an saya suruh beli. Dia pernah menyentuh berapa, 100 berapa kemarin, tertinggi pernah di 128. Dia pernah sampai 128 dari harga 80 ya, 60-70% lebih ya. Kalau yang ambil di wilayah harga 80-an waktu saya sudah mulai nyuruh untuk beli, udah lama sekali. Yang saya suka dari saham ini sebenarnya apa? Ini saham perusahaan properti nih ya, pengembangan kontraktor properti. Ini saham perusahaan properti yang sebenarnya asetnya nggak gede, cuma 1 triliun. Yang saya suka dari dia, labanya itu cukup optimal loh teman-teman. Ini yang saya suka dari GPRA, maka dulu sudah pernah saya rekomendasikan. Kalau berdasarkan book value-nya di 277. Nah, kalau berdasarkan net profit marginnya teman-teman lihat 23%, bagus GPRA. Kalau secara fundamental melihat dia juga labanya bertumbuh tiap tahun, saya sih menyarankan GPRA bisa teman-teman cicil. Ini kalau sebelum saya lihat secara teknikalnya ya. Saham di publik juga kecil, cuma 25%. GPRA boleh dicermati. Kita coba cek ya seperti apa teknikalnya. Iya, balik lagi, sorry, chart. GPRA ini sudah fase bullish teman-teman, jadi sudah mulai fase bullishnya. Sebenarnya tinggal sabar saja kalau yang pegang saham GPRA. Oke. Ini sebenarnya kalau menurut saya sih targetnya di angka 150-an harusnya nyampe. Mungkin malah bisa nyampe 200 ini GPRA. Itu kalau menurut saya sih. GPRA sebenarnya salah satu saham yang ya kalau di akun premium saya malah memang suruh untuk beli sih. Itu saham GPRA. Terus ada permintaan temen deketin, saham Sido minta dibahas. Sebenarnya kalau secara fundamental Sido nggak masalah. Ini perusahaan jamu tradisional paling kokoh kalau menurut saya secara fundamental ya. Kalau harga, dari sisi harga saat ini ya, kalau berdasarkan saat ini ya harga sebenarnya sudah ketinggian. Cuma Sido itu selalu kasih dividen lumayan gede teman-teman. Ini yang menarik dari saham Sido. DR-nya juga kecil, cuma 10%. Kekuatan dananya loh Sido luar biasa. Kalau mengacu ke BVPS memang Sido sudah ketinggian, cuma masalahnya karena perusahaan ini perusahaan yang cukup kokoh, jadi wajar-wajar saja harganya sudah sampai 4 kali harga. Jadi kalau harga saham itu dibilang sudah ngaco itu kalau sudah sampai 50 kali dari BVPS-nya itu baru ngaco. Kalau kalian sebenarnya belum ngaco. Sido ya kalau berdasarkan kekuatan fundamental perusahaannya.
Kita coba cek, ini lagi di bawah sih, tuh lagi turun acur-acuran. Saat ini di harga 496. Sudah ada perlawanan nggak? Belum sih. Coba kita cek Sido. Sido. Sido kayaknya masih dalam fase pirisnya, teman-teman. Belum ada indikasi fase bullish, balik arah ke bullish. Jadi masih dalam fase turunnya. So kita bagusnya bagus, perusahaannya bagus. Kita cermati dulu dia mau lantainya ke harga berapa. Kita cek lantai yang mau dibentuk dari pergerakan harga ini. Ini sebenarnya bagusnya kalau harga saham di kisaran 496 kayak gini. Setelah nyampe harga 500 kan perubahan harganya 55. Kalau ini perubahan harganya kan 22. Jadi setelah lompat jadi 500, kenaikannya cepat, 1%, 1%, 1%. Ini kalau harga saham mendekati, jadi kalau harga saham mendekati 200 terus mendekati 500 itu asik buat dimainkan. Jadi Sido masih dalam fase downtrendnya ya. Kita coba cermati nanti seperti apa. Permintaan teman yang lain itu Avia. Ini juga lagi turun. Oh, dia mantul. Kemarin dari 490 ternyata berapa? 468 1 bulan. Oh, sudah mantul. Ini harusnya sudah terbentuk fase bullishnya. Kalau mengacu dari fundamentalnya sih harusnya cukup kokoh. Avian, semua tahu produk cat Avian lah, harusnya secara fundamental kokoh. Berdasarkan BVPS nya di 162 tuh kan, keuangannya kokoh banget, utangnya 12%, kecil. Sama masyarakat juga kecil, 18%. Ini asing ikut-ikutan nggak biasanya. Oh, asing jual ya. Oh, ini asing bikin ajur Avia. Asing take profit di Avia. Coba tadi itu Sido asing enggak? Tadi enggak sempat. Oh iya, asing udah mulai masuk tadi. Sama ini. Wow, 3 bulan kemarin. Wow. Saya balik ke Avia. Sido 3 bulan kemarin asing masuk. Hari ini juga asing masuk yang Sido ya. Avia ini hari ini juga masuk. Hari ini jual ya. Asing lagi lepas take profit saham Avia. Kita coba cek dia nih lah di teknikalnya. Hehehe. Sebetulnya ini sudah bentuk fase bullishnya, bro. Ini kalau turun lagi asik juga. Mudah-mudahan gak jeblos ya. Kalau asingnya masih banting-bantingan ya bisa jadi jeblos. Ini fase bullishnya sebenarnya sudah terbentuk, cuma dia koreksi balik ya. Sedang dalam fase koreksi balik aja. Kita cermatilah. Avia bisa dicermati. Cuma kalau dari kemampuan labanya saya sebenarnya nggak terlalu suka sama Avia. Kalau dibandingkan sama yang lain tadi itu, dengan aset 11 triliun net profit margin, sebenarnya
profit marginnya lumayan juga ya. Ya bolehlah, dividennya juga lumayan ya. Wis Avia boleh. Avia sebetulnya udah dalam fase bullish, jadi teman-teman tinggal coba cermati. Harusnya sih nggak jeblos lebih jauh. Terus saham selanjutnya JPFA. Ini banyak banget Rek. JPFA juga lagi down. Ini lagi acur-acuran ya semua saham. Ini saham ayam-ayaman ya, hampir sama kayak main ini Malindo Feedmill ya. Aslinya kalau teman-teman mau mengutin saham ini, entah JPFA entah main sih, sebenarnya tidak masalah. Ini dua saham itu sebenarnya saham bagus juga. Ini Malindo Feedmill ya, Java sama main sebenarnya bisa teman-teman cermati. Malah Malindo Feedmill ku kemarin tuh labanya lumayan tinggi. Ini bisa dicermati sebetulnya dua saham itu, Java sama main, bisa teman-teman cermati. Kita cek di chartnya JPFA. Dia balik ke fase downtrend lagi bro. JPFA dicermati dulu ya. Dia downtrend, cuma MACD-nya masih sudah mau balik bro, sama MFI nya kayaknya sih mau balik arah. Kita coba cermati dulu lah. Kalau ini JPFA masih 50-50, mau banting atau mau naik ya masih belum jelas ini. Sebenarnya fase bullishnya kemarin sudah terbentuk di saat jadi banyak yang punya di harga sekarang loh, di harga 1200-an ya. Kalau harga masuk teman-teman di 1200-an sebenarnya masih aman-aman aja. Kita cek main kayak apa Malindo Fight ini. Cuma saham main ini bantingannya gila bro. Wih, kalau pas banting saham ini gila banget. Ini fasenya lagi bullish, cuma MACD nya udah lewat 80, agak beresiko sebenarnya main. JPFA bisa dicermati, main sih ya kalau mau masuk ya dikit-dikit aja lah yang main. Ada yang tanya saham Elsa. Kalau bagi saya Elsa bagus, cuma Elsa kan dulu pernah saya rekom waktu di harga 200, udah lama banget. Sekarang sudah 400, ini udah 100%. Kalau mengacu labanya lagi bertumbuh bagus. Ini saham ini harusnya masih bisa melesat sampai kisaran harga 600-800. Ya cuma kalau harga sekarang hitungannya harga wajarnya dia. So sebenarnya book value nya di berapa sih? BVPS nya di 500 ya. Dia bisa sampai ke 600 sampai 800-an sebenarnya. Book value nya 600, masih di bawah book value nya, boleh lah. Saham di masyarakat 48 lumayan gede. Kita harus cek dulu teknikalnya. Kalau ini dia sudah rally naik seperti itu, kalau ada yang buang barang resiko. Kita coba cek teknikalnya Elsa. Ya udah rally kayak gitu. Ini kalau sudah pada take profit ya gugur semua ini. Yang Elsa hati-hati ya. Ya kalau yang waktu dulu ngambil Elsa, pegang aja nggak masalah. Ada dividennya, ini dividennya lumayan gede kemarin ya. Wey, cakep bro.
Elsa buat yang udah pegang di harga 200-an tuh ya pegang aja, nggak usah jual, biarin. Saham terakhir BRPT bro. Saya tuh nggak terlalu suka BRPT, entah. Dia tuh naik tinggi karena saham BRIN loh. Kalau mengacu pada sini nggak ada matchingnya sama sekali bro. Oke lah, dari book value-nya, jangan book value lah, dari net asset value-nya 600. Oke wis, harga sekarang anggap benar ke wajar, tapi saya tidak suka dari kemampuan labanya. Ini pernyataan pribadi ya, saya nggak bilang untuk ikut-ikutan, cuma dia punya BRIN. Oke lah. Newsnya apa sih? Punya brand, bukan BRIN, dia punya brand. Ya secara pribadi saya nggak terlalu suka. Secara fundamental oke lah kalau menurut orang ini saham perusahaan yang kokoh ya, karena dia perusahaannya menggurita. Itu pernyataan saya secara pribadi. Kita cek teknikalnya aja lah. Saya lebih suka saham-saham yang posisinya sedang di bawah loh. Ya saham ini mungkin masih bergerak naik, mungkin saja masih bisa naik. Kalau di saham itu nggak ada yang nggak mungkin. Ini masih dalam fase bullishnya ya. BRPT dalam fase bullishnya sekarang. Ini naik berapa terusan? 9% tadi. Dia sudah dalam fase bullishnya, dia bisa naik sampai 2000-an mungkin. Cuma saya secara pribadi memang tidak suka. Cuma BRPT dalam fase bullishnya. Itu beberapa saham yang teman-teman minta untuk bahas. Kalau saya sih lebih suka, dari semua yang saya bahas ini, saya lebih suka GPRA buat pantauan teman-teman. Sido, Avia juga boleh, JPFA juga boleh, cuma BRPT saya tidak terlalu suka ya. Ya ini pendapat pribadi, saya tidak nyuruh teman-teman untuk beli atau apa. Silahkan teman-teman coba cek kembali. Ini cuma pernyataan pribadi saja ya. Sebetulnya di saham nggak usah terlalu pusing-pusing teman-teman. Jadi cari saham yang baik, dari labanya bertumbuh, cari yang kayak GPRA kan baik. GPRA tadi mana? Cari saham yang bertumbuh, itu yang pertama. Yang kedua kalau bisa bagi dividen. Kalau bisa dividennya lebih gede dari sekitaran 5% ke atas. Kalau bisa di atas 8% itu akan lebih bagus untuk teman-teman pegang untuk investasi. Jadi sahamnya perusahaan bagus, labanya bertumbuh, bagi dividen, harganya masih di bawah, itu bisa teman-teman kumpulin, dan itu bagus untuk perkembangan dana teman-teman di bursa saham ya. Ya itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.